Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang biasanya itu bakal ngasih kalian referensi racun yang berkaitan dengan teknologi maupun gear-gear produksi konten kreatif. Jadi kalau kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue mau membahas sebuah smartwatch yang gue sangat yakin produk yang satu ini bakal racun parah dan bisa jadi referensi yang menarik buat temen-temen yang lagi nyari smartwatch canggih dengan harga yang masih reasonable. Ini adalah smartwatch Amazfit GTR 2e atau GTR 2e, terserah kalian mau menyebutnya kayak gimana, yang dijual seharga Rp1.699.000. Dan gua udah mencoba smartwatch yang satu ini selama kurang lebih 1 mingguan, so gua akan share ke kalian pengalaman dan pendapat gua setelah mencoba smartwatch ini jadi jam utama gua sehari-hari. Pertama dari segi desain dulu, menurut gue smartwatch ini keren banget. Desainnya itu menurut gue terbilang simple, minimalis, tapi tetap memberikan kesan sporty juga. Finish chrome-nya ini terlihat premium dengan sedikit aksen merah di salah satu tombol fisiknya. Dan overall, build quality-nya sendiri itu udah terasa mahal. Lalu layarnya ini juga udah full bulat dengan ukuran 1,39 inch, nggak ada dagu yang membuatnya terlihat proper sebagai jam tangan harian. Dan memang gua pribadi sejauh ini prefer dengan desain jam tangan yang bulat kayak gini. Ukuran bodinya juga terbilang tipis, bener-bener proper kayak jam biasa atau non smartwatch. Dan ini poin yang menarik juga karena sebelumnya gue pakai smartwatch TicWatch C2 dan E2 itu desainnya terasa agak tebel dibanding jam biasa. Dan bahkan gue bandingin dengan smartwatch Fossil Gen 4 juga, dan desain si Amazfit ini masih terlihat lebih tipis, jadi kelihatan low profile juga di tangan kita, jadi terkesan lebih mewah. Gue pribadi sih prefer dengan warna yang gue pakai ini, Obsidian Black. Tapi mereka juga punya dua pilihan warna lain yang tinggal sesuaikan aja dengan selera kalian. Nah, impresi penggunaan sendiri juga cukup menarik. Nggak kayak TicWatch yang gue pakai sebelumnya. Di sini dia nggak menggunakan Wear OS untuk sistem operasinya. Dia punya sistem sendiri yang diberi nama Zepp. Awalnya gue termindset kalau sistem operasi smartwatch yang oke pasti adalah Wear OS, karena itu adalah OS untuk wearable device yang juga di-provide oleh Google dan terintegrasi dengan sangat baik dengan OS Android pastinya. Tapi setelah pakai jam ini gua rasa pemikiran itu udah mulai nggak berlaku lagi. User experience yang gua rasakan pada smartwatch ini terasa sangat proper, nggak berbeda jauh dengan yang gua rasakan di Wear OS. Animasi terasa lembut, kontrol terasa responsif, dan nggak butuh waktu lama buat gua untuk beradaptasi ke UI baru ini. Yang gua suka juga di sini pilihan watch face-nya sangat banyak dan somehow terlihat lebih menarik. Lalu dia cukup gampang juga buat setting watch face dengan custom background buat kalian yang mau narsis atau pakai desain sendiri atau majang foto pacar kalian di jam tangan kayak si Eko yang bucinnya udah di tingkat mengkhawatirkan. Lalu yang gue rasa juga merupakan benefit besar dari penggunaan Zepp ini dibandingkan dengan Wear OS adalah battery consumption-nya yang bener-bener kecil banget. Jadi gue adalah orang yang nggak bisa jam itu layarnya mati, terus kalau mau lihat jamnya harus diginiin atau kita tap layarnya, karena menurut gue itu jadi nggak simple. So gue selalu menggunakan always on display di smartwatch gue. Dan Amazfit GTR 2e ini memberikan performa baterai yang mantep walaupun menggunakan always on display. Buat perbandingan aja, di TicWatch C2 gue itu ngecas tiap malam, meskipun nggak bener-bener habis, biasanya habis pakai seharian itu dia masih ada 25-30% baterai dengan always on display yang selalu aktif pastinya, tapi memang harus gua cas karena nggak bakal tahan sampai 2 hari. Sedangkan di GTR 2e ini gua ngecas seminggu sekali dengan always on display yang selalu aktif, dan gue secara aktif juga menggunakan jam ini buat berbagai kegiatan gue, termasuk kalau ngukur-ngukur heart rate ataupun kontrol musik pas gue lagi olahraga. Buat gue battery life ini termasuk poin besar karena akhirnya kalau gue mau jalan-jalan atau lagi nginep di kantor gara-gara sibuk kerjaan atau sibuk main Warzone, itu gue nggak perlu mikirin soal ngecas jam ini, dan dia akan tetap berfungsi normal di keesokan harinya. Bahkan keesokan harinya lagi. Sedangkan di smartwatch gue yang sebelumnya itu gue harus bawa casan kalau mau jalan-jalan atau nginep di kantor.
Selanjutnya soal fitur yang diberikan sebagai smartwatch, dia juga dilengkapi dengan berbagai sensor yang bisa digunakan untuk memonitor kesehatan kita juga, atau bisa juga berfungsi sebagai fitness tracker. Gua nggak terlalu telaah data yang diberikan, tapi dia udah komplit banget datanya tiap kali gua selesai olahraga, dan yang paling kelihatan itu heart rate sensor berjalan dengan baik dan memberikan data yang cukup akurat. Nah, selain heart rate sensor, smartwatch ini juga dibekali dengan fitur sensor yang sangat menarik karena dia membawa pengukur blood oxygen kayak yang ada di Apple Watch generasi terbaru juga, dan ada temperatur sensor juga buat ngecek suhu tubuh kalian. Fitur yang harusnya sangat-sangat berguna terutama di zaman pandemi seperti ini. Untuk blood oxygen pas gue coba itu terlihat berfungsi dengan baik, walaupun gue nggak tahu soal akurasi yang diberikan karena gue nggak punya alat pengukur blood oxygen untuk perbandingannya juga, tapi yang jelas it's a nice feature to have. Cuman agak berbeda di bagian pengukur suhu, karena sebenarnya gue sangat berharap pada fitur yang satu ini karena akan berguna bahkan dalam skala harian. Cuman pengukurannya agak aneh di experience gue karena setiap kali gue coba ukur suhu tubuh, dia selalu memberikan data bahwa suhu tubuh gue itu berada di 30 sampai 33 derajat Celcius normalnya. Yang jelas itu bukan suhu normal untuk gua. Karena kalau pakai termogan aja itu biasanya gua dapat suhu di 35 sampai 36,5 derajat Celcius pas normalnya. Bener termogan kan ya? Jangan termogan tuh heat gun. Oh, nggak beda. Nah, gue nggak tahu nih experience di orang lain itu gimana. Apakah ada yang salah di unit gue atau perlu rekalibrasi lagi yang gue nggak tahu gimana caranya. Cuman di sini nggak berfungsi dengan baik di experience gue. Di jamnya juga ada note untuk pengukuran yang akurat. Kita perlu pakai smartwatch ini minimal 15 menit sebelum mulai ukur suhunya. Tapi gue pakai terus-terusan dan hasil datanya tetap sama aja. Dan dia juga memberikan note kalau pengukuran bisa terpengaruh oleh environment sekitar. Jadi gue rasa sensor suhunya ini belum benar-benar bisa diandalkan buat monitoring suhu kita sehari-hari. Gua harap sih ini isu di unit gua aja atau ada suatu settingan yang bisa diperbaiki karena menurut gua fitur ini bisa berguna banget buat kita-kita di masa pandemi kayak gini. So, bagaimana kesimpulan gue soal smartwatch yang satu ini? Menurut gue, di harga yang ditawarkan, yaitu cuma Rp1.699.000, smartwatch ini worth it. Smartwatch gue yang sebelumnya itu masih punya price point yang lebih tinggi, bahkan di atas 2 juta, tapi sekarang posisinya tergeser oleh Amazfit GTR 2i ini, atau GTR 2e ya. Ini untuk menggantikan wearable device utama gue. Jadi, smartwatch utama yang gue pakai sehari-hari sekarang adalah smartwatch ini. Oke, paling segitu aja buat pembahasan dari gua. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat kalian. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.